Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Agatha dari kelas Perbankan Syariah F semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan. Sebelum membahas tentang standar akuntansi keuangan, teman-teman tahu nggak sih apa itu akuntansi keuangan? Jadi, akuntansi keuangan menurut Kiso dan Weigen adalah serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan baik internal ataupun eksternal perusahaan. Nah, contoh dari pihak internal itu seperti manajer, direktur, serta tenaga kerja dari perusahaan itu tersendiri. Sedangkan pihak eksternal itu meliputi pemilik perusahaan, kreditur, dan pemerintahan. Lalu, apa itu standar akuntansi keuangan? Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, SAK juga berfungsi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor, serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada, seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada SAK ETAP atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya, SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya, SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. Jadi, SAK ETAP ini tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum, maksudnya tidak diperuntukkan untuk pengguna eksternal. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada standar akuntansi syariah. Standar ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang mempunyai transaksi syariah atau perusahaan tersebut tercatat sebagai perusahaan syariah. Standar akuntansi syariah sendiri terdiri atas kerangka untuk menyusun dan menyajikan manfaat laporan keuangan, serta standar khusus guna mencatat transaksi syariah seperti murabahah, mudorobah, salam, dan istisna. Berikut merupakan beberapa jenis dari standar pelaporan keuangan yang menggunakan dasar syariah, antara lain sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP ini merupakan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual dengan karakteristik sebagai berikut. Terdapat kerangka konseptual dan 13 PSAP untuk SAP berbasis akrual ini, yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang KDPPLK. Jadi, KDPPLK atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dan kerangka konseptual yang berisikan konsep umum dalam penyusunan laporan keuangan dan berfungsi sebagai acuan untuk mengatasi masalah yang belum atau tidak diatur secara khusus dalam standar. KDPPLK bukanlah standar akuntansi.
Namun, bila mana terjadi pertentangan antara standar akuntansi dengan kerangka konseptual, maka standar akuntansi lebih diunggulkan. KDPPLK secara umum berisikan yang pertama, tujuan dan pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, isi dari KDPPLK yang kedua adalah asumsi dasar. Asumsi dasar yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual adalah asumsi going concern dan asumsi dasar akrual. Selanjutnya, isi dari KDPPLK yang ketiga ada karakteristik kualitatif. KDPPLK mensyaratkan informasi yang dimuat dalam laporan keuangan agar dapat memenuhi 4 karakteristik kualitatif, yakni dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Kemudian, isi KDPPLK yang keempat terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam laporan keuangan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan terbagi ke dalam kelompok yang menggambarkan karakteristik ekonominya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Unsur-unsur yang berkaitan dengan kinerja perusahaan adalah penghasilan dan beban. Nah, selanjutnya isi dari KDPPLK yang terakhir ada konsep pemeliharaan modal. Konsep pemeliharaan modal dalam kerangka konseptual terdiri dari konsep pemeliharaan modal keuangan dan konsep pemeliharaan modal fisik. Konsep pemeliharaan modal penting, artinya guna dalam mengukur laba yang diperoleh perusahaan. Nah, lalu apa sih tantangan yang dihadapi akuntansi di masa mendatang? Akuntansi menghadapi tantangan di masa mendatang, misalnya yang pertama mengenai pengukuran non-finansial. Laporan keuangan tidak menyajikan sejumlah ukuran kinerja penting yang biasanya dipakai oleh manajemen, seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi tentang pesanan yang belum diproses, dan tingkat penolakan atas barang yang dibeli. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu orientasi waktu. Akuntansi keuangan lebih cenderung berorientasi ke masa lalu dan dilaporkan setelah kejadian tersebut terjadi. Hal ini menyebabkan laporan keuangan tidak menyajikan informasi yang berorientasi ke depan yang dibutuhkan oleh para investor dan kreditor saat ini maupun potensial. Sehingga laporan keuangan bersifat terbatas dalam memberikan informasi. Selanjutnya, tantangan yang ketiga adalah mengenai aktiva lunak. Laporan keuangan berfokus pada aktiva-aktiva keras, tetapi tidak menyajikan banyak informasi tentang aktiva-aktiva lunak perusahaan. Padahal, untuk setiap kelas aset tidak berwujud, pengungkapannya dibutuhkan. Nah, tantangan yang terakhir yaitu mengenai ketetapan waktu. Laporan keuangan hanya disajikan secara kuartalan dan laporan keuangan yang diaudit hanya disediakan setahun sekali. Tidak banyak laporan keuangan real time yang tersedia. Terdapat variasi yang sangat luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketetapan waktu pelaporan keuangan ini. Baiklah, sekian saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.